Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Felisa Afrisa, mahasiswa kebidanan dengan NIM 240104012, semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, akan membacakan bab 2 slide 6. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPU PKI tersebut? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Terus lanjut dijelasin? Udah. Kalau PPT udah atau mau dipaparin? Oh iya. Boleh. Mau dirinci, monggo. Lima dasar negara menurut Muhammad Yamin itu, yang pertama itu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Lalu 5 dasar negara menurut Insinyur Supomo, yang pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu 5 dasar negara menurut Supomo, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Menurut Ki Bagus Hadikusumo, dalam perumusan dasar negara, upaya Ki Bagus untuk mengubah frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tujuannya demi menjaga rasa keadilan bagi umat beragama, tetapi akhirnya semua pihak berkompromi. 7 kata ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah berunding, Soekarno ini mengutarakan akhir rumusan dasar negara di hadapan peserta sidang. Soekarno menyampaikan bahwa Muhammad Yamin mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya nama Pancasila dipilih sebagai dasar negara Republik Indonesia, diresmikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sudah. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari temannya? Iya, tanya aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia, saya dari Prodi S1 Kebidanan. Ingin bertanya kepada Saudara Inga Felisa Afrisa, kenapa lahir Pancasila pada 1 Juni bukan 18 Agustus? Karena pada tanggal 1 Juni itu berdasarkan tanggal pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Soekarno, dan pada tanggal 18 Agustus itu disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Sudah. Lagi. Ya, begini ya. Secara negara memang 1 Juni itu setelah Jokowi jadi presiden. Jadi lahirnya Pancasila. Tapi sebelum Jokowi jadi presiden tidak ada. Yang ada itu adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara 18 Agustus. Ya, jadi sejarah ini milik pengusaha. Karena apa? Karena Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara itu bukan berasal dari pemikiran Bung Karno. Urutannya kan lain tuh. Iya. Nah itu. Tapi karena sejarah ini milik penguasa, maka pada waktu Jokowi jadi presiden tahun berapa itu, dijadikanlah bahwa Pancasila itu lahir 1 Juni ya, 1945. Tapi sebelum beliau jadi presiden sebelumnya tidak ada pernyataan lahirnya Pancasila. Yang ada itu adalah Pancasila dijadikan dasar negara 18 Agustus. Karena apa? Kalau dijadikannya itu 1 Juni, nah 1 Juni itu sila-silanya tidak sesuai dengan yang sekarang diakui. Ini masih perdebatan, tapi
Ya itulah, karena sejarah itu milik pengusaha, mungkin penguasa ya. Nanti presidennya ganti, bisa saja ganti. Ya. Ya. Jadi sekali lagi penyebutan Pancasila itu betul 1 Juni, tapi Pancasila yang dimaksud itu adalah gagasan pendapat dari Bung Karno yang urutannya berbeda dengan Pancasila yang sekarang. Yang sekarang itu berasal dari Piagam Jakarta yang dicoret oleh 7 kata itu. Kenapa dicoret? Konon kabarnya ada usulan dari ajudannya jenderal dari Jepang mewakili Indonesia bagian timur kepada Hatta menyatakan bahwa kalau 7 kata itu dicantumkan maka daerah timur tidak akan bergabung dengan Indonesia. Nah, di dalam perkembangannya menurut Yusril pernah jadi menteri sama Babe Ridwan, Ridwan Saidi, itu sebetulnya tidak ada usulan pencoretan 7 kata itu, karena orangnya pada saat itu posisinya di Jepang, di negara Jepang. Ini saya sampaikan dua-duanya, ya nggak apa-apa. Oke, cukup nomor 1. Ya, terima kasih. Berapa menit nih? 6 menit.